Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam layanan bimbingan dan konseling kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan layanan orientasi tentang bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Apakah peran bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar? Peranannya yaitu untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensinya atau potensi dirinya dalam hal untuk mencapai perkembangan secara optimal. Selanjutnya, ada 4 layanan yang bisa diberikan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling bidang layanan pribadi. Maksudnya yang seperti apa? Yaitu apabila terdapat peserta didik yang memiliki permasalahan dan perlu penanganan khusus, maka peran dari guru bimbingan dan konseling yaitu memberikan tanggapan yang tepat kepada peserta didik agar solusi dari permasalahannya dapat terselesaikan dan teratasi. Kemudian layanan ini bersifat pribadi, hanya 1 peserta didik dan 1 individu guru bimbingan dan konseling dalam membahas masalah tersebut. Dalam hal ini kerahasiaannya harus terjaga. Kemudian yang kedua, bimbingan dan konseling bidang layanan belajar. Yang dimaksud yaitu guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan penilaian non-kognitif untuk merancang program bimbingan dan konseling dan memberikan layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan karakteristik siswanya, sehingga guru bimbingan dan konseling di dalam membantu siswanya harus betul-betul memahami ciri-ciri dari siswa dan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, bimbingan dan konseling bidang layanan sosial. Dalam hal ini, agar peserta didik dapat memahami lingkungannya dan terlibat dalam interaksi sosial yang positif dan terampil, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat, bimbingan dan konseling bidang layanan karir. Yang dimaksudkan adalah layanan bidang karir diperuntukkan sebagai persiapan untuk rencana karir dan untuk mengidentifikasi minat dan bakat siswa dengan penilaian non-kognitif agar dapat merencanakan karir sejak dini. Jadi dalam hal ini seorang guru bimbingan dan konseling
mampu untuk membantu memahami tentang bakat dan minatnya yang kaitannya untuk perencanaan karir maupun studi lanjut di masa yang akan datang. Nah, anak-anakku, demikianlah layanan orientasi yang Bu Guru sampaikan. Semoga kalian bisa memahami peranan guru bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan bisa mengambil manfaat dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.